Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IMAT Tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang materi trigonometri dasar dulu berkaitan dengan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, gimana cara menyelesaikan soal? Nah, untuk ini nanti kita bahas dua soal tentang apa? Tentang perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku berkaitan dengan trigonometri. Oke, sekarang langsung aja kita mulai ya. Nah, perhatikan di sini ada segitiga siku-siku ya. Di sini ada sisi siku-sikunya ada ukuran 3 dan 2. Nah, ini di sini ada sudut A. Pertanyaan tentukan nilai sin A dan cos A. Oke, sebenarnya kita hitung dulu. Kalau kita mencari nilai sin, cos dan tangen itu paling tidak semua sisi ini harus ada ukurannya ya. Nah, berarti kalau di sini yang belum ada ukurannya pada sisi miring. Nah, berarti kita harus mencarinya dengan menggunakan apa? Rumus Pitagoras. Jadi dasar ketika kita menyelesaikan masalah trigonometri pada segitiga siku-siku, intinya kita harus tahu tentang rumus Pitagoras. Oke, misalkan gini, kita cari dulu nilainya X pada sisi miring ya. Nah, ingat kalau kita menggunakan rumus Pitagoras, X itu kan rumusnya apa? Akar dari jumlah sisi siku-sikunya. Berarti kalau ini ada 3 dan 2, berarti X itu sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah ini 2 kuadrat. Nah, ini kalau kita hitung itu akar berapa? 3 kuadrat itu kan 9 ya. Kemudian ditambah 4. Nah, jadi akar 13. Nah, jadi panjang X ini itu adalah akar 13. Oke, ini kita tulis akar 13. Nah, sekarang ditanyakan apa? Sin A. Ingat sin A. Sin A itu kan apa? Sisi depan dibagi sisi miring. Oke, berarti depan kita bagi dengan miring. Oke ya. Nah, perhatikan di sini ada sudut A di sini ya. Berarti sisi yang depannya itu berarti kan angka berapa atau ukuran berapa? 2 ya. Oke, berarti di sini kita tulis 2. Sementara sisi miringnya adalah akar 13. Gini ya. Nah, berhubung ini sudah selesai. Sebenarnya kita sudah menyelesaikan nilai sin A. Berhubung yang penyebut itu mengandung akar, berarti kita harus mengubahnya ke bentuk bilangan rasional ya. Oke, caranya kita kalikan sekawannya atau kita kalikan dengan akar 13 ya. Di sini juga dikalikan akar 13. Akar 13 dikali akar 13 itu berarti kan 13. Oke, ini berarti bisa kita tulis 2 per di sini penyebutnya 13. Oke ya. Di sini akar 13. Nah, jadi nilai sin A itu sama dengan 2 per 13 akar 13. Gitu ya, mudah ya. Kalau cos A berapa cos A? Oke, kita tulis cos A itu kan dirumuskan dengan apa? Samping, oke, samping kita bagi dengan miring ya. Sampingnya berarti di sini ada 3. Kita tulis 3 dibagi dengan akar 13. Oke ya. Nah, caranya sama, berhubung penyebutnya masih mengandung akar, berarti ini kita kalikan akar 13, di sini juga akar 13. Oke ya. 3 per berapa ini? 13, akar 13 dikali akar 13 itu artinya 13 ya. Nah, di sini penyebutnya sudah ketemu 13, maka di sini yang atas ini kita kalikan dengan akar 13. Nah, jadi nilai cos A itu sama dengan 3 per 13 akar 13. Gitu ya, mudah sekali ya. Oke, sekarang yang nomor 2, perhatikan. Di sini ada segitiga siku-siku ya. Sebenarnya yang diketahui sisi miringnya 5, sisi siku-siku satunya 4. Kita disuruh mencari tangen B dan sinus B ya. Di sini B-nya di sini. Oke, sekarang kan yang belum diketahui yang ini ya, sisi depan ini ya, sisi siku-siku yang lain ya. Oke, ini misalkan kita cari Y gitu ya. Y itu berapa? Yang sini kita cari dulu. Menggunakan rumus Pitagoras. Y sama dengan akar berapa? Kalau kita mencari sisi siku yang lain, berarti sisi miring kuadrat dikurangi sisi siku-siku yang diketahui. Oke, di sini sisi miringnya 5. Berarti ini kita tulis 5 kuadrat, oke ya. Kita kurangi dengan sisi siku yang diketahui. Ini berarti 4 kuadrat. Gitu ya. Nah, berarti sama dengan berapa ini? 5 kuadrat itu kan 25 dikurangi berapa?
16. Gitu ya. 25 dikurangi 16 itu 9. Oke, di sini 9. Akar 9 berapa? 3. Nah, kita sudah menemukan nilai Y sama dengan 3. Gitu ya. Oke, sekarang kita cari nilai tangen B. Tangen B itu kan sama dengan berapa? Rumusnya apa? Depan, oke, dibagi apa? Samping. Oke ya. Maaf, depan dibagi samping, benar ya. Nah, berarti kita tuliskan dulu depannya itu berapa? Depannya B maksudnya. Depannya B itu kan 3. Oke, ini kita tulis 3. Kemudian sampingnya itu 4. Oke, nah jadi nilai tangen B itu sama dengan 3/4. Kalau sinus B atau sin B itu kan rumusnya apa? Depan dibagi apa? Depan kita bagi dengan samping. Oke. Maaf, depan dibagi miring. Oke, depan dibagi miring. Berarti depannya tadi berapa? 3, miringnya 5. Nah, jadi nilai sinus B itu sama dengan 3/5. Gitu ya. Jadi ketika mencari nilai trigonometri, yang penting apa? Kita harus menuliskan dulu ukuran-ukuran pada segitiga siku-siku tersebut. Oke, sudah paham? Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.